Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Denakis. Yuk adik-adik, mari kita beribadah Bersama-sama. Minggu ini adik-adik, kita mau belajar untuk menjadi setia dan bisa dipercaya sama Tuhan. Setia dan dapat dipercaya maksudnya apa, Kak? Kakak punya seorang teman yang anaknya bernama Ana. Seperti adik-adik saat di rumah, Ana suka bermain handphone, kadang bermain game, atau kadang menonton video adik-adik. Tapi, papa dan mamanya mengizinkan Ana untuk menggunakan gadget hanya pada hari Sabtu saja adik-adik, hari Minggu dan hari libur. Sedangkan pada hari Senin sampai Jumat, Ana tidak bermain gadget. Iya, Kak. Aku juga. Mama papaku hanya izinkan main Sabtu, Minggu, dan libur. Hari Senin sampai Jumat, Hana harus belajar atau sekolah online. Karena sekarang ini sekolah masih harus dilakukan di rumah. Jadi, Ana pun belajarnya di rumah menggunakan laptop adik-adik. Pada saat Ana bersekolah adik-adik, orang tuanya tidak lagi menjaga Ana. Karena Ana diberikan kepercayaan dari papa mamanya. Maksudnya tidak ditemani mama ya, Kak? Iya Yuna, sewaktu sekolah, Ana hanya menggunakan laptopnya untuk sekolah online. Wah, Ana hebat ya, Kak? Betul sekali Yuna. Walaupun di laptop itu ada games yang selalu Ana mainkan, tetapi Ana bisa menahan diri untuk tidak memainkan gamesnya. Walaupun orang tuanya tidak ada di sampingnya. Ana belajar untuk setia dengan perintah papa mamanya. Karena itu, Ana disebut anak yang setia, yang bisa dipercaya oleh papa mamanya. Oh, begitu ya, Kak? Begitu juga kalau Yuna mau makan. Sebelum makan, apakah Yuna berdoa dulu? Ya, aku berdoa dulu, Kak. Tapi kalau makanannya terlihat enak sekali dan makanan kesukaan Yuna mungkin. Nah, apakah Yuna langsung menyantapnya atau tetap berdoa terlebih dahulu? Aku diajari oleh mama papaku untuk selalu berdoa dulu sebelum makan. Sebagai tanda terima kasih, Tuhan sudah memberikan berkat makanan. Kalau misalnya tidak ada papa mama yang melihat ketika lagi mau makan makanan yang enak, apakah Yuna tetap berdoa juga? Iya, Kak. Aku tetap berdoa walaupun tidak dilihat papa dan mama. Nah, itulah yang disebut apa Kak Jepri? Setia. Betul sekali dan bisa dipercaya. Benar Kak Durman. Setia tetap melakukan kebenaran dan bisa dipercaya oleh orang tua untuk tetap berdoa meskipun papa mama tidak melihatnya. Sama nih adik-adik di rumah dengan cerita yang Kak Jeffrey dan Kak Durman mau ceritakan hari ini. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Kak Durman silakan berdoa. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan tarian kami Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Tuhan, kami mau belajar setia dan bisa dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Jesus, you came us
Ayo adik-adik, duduk yang manis, siapkan hati dan pikirannya supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Samuel adalah seorang nabi atau orang yang bisa mendengar suara Tuhan dan membagikan pesan Tuhan kepada orang lain, dan semua yang Tuhan katakan itu benar. Pertama kali Samuel mendengar suara Tuhan saat dia masih kecil. Suatu malam ketika Samuel sedang tidur, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Jadi Samuel bangun dan mengira Eli, imam yang mengasuhnya, memanggil. Samuel berlari kepada Eli dan berkata, "Ini aku, Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Lalu Samuel tidur kembali. Kemudian dia mendengar namanya lagi. Dia berlari kepada Eli untuk kedua kalinya dan berkata, "Ini aku, Bapa memanggil aku?" Dan Eli berkata lagi, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Samuel jadi bingung, lalu ia kembali tidur. Dan kemudian hal itu terjadi lagi. Ketika dia berlari kepada Eli untuk ketiga kalinya, Eli berpikir mungkin Tuhan yang berbicara dengan Samuel. Eli berkata, "Pergi dan tidurlah. Jika seseorang memanggilmu lagi, katakan, 'Bicaralah Tuhan, aku mendengarkan.'" Dan Samuel menurut. Ketika dia mendengar seseorang berkata, "Samuel," dia menjawab, "Bicaralah Tuhan, aku mendengarkan." Dan benar, itu adalah Tuhan. Tuhan berbicara banyak hal kepada Samuel. Tuhan memberitahu Samuel beberapa berita penting yang harus dia sampaikan kepada Eli. Saat itu Eli adalah seorang imam, tetapi ia telah membuat pilihan yang salah, sehingga Tuhan memberitahu Samuel bahwa Eli tidak akan diizinkan menjadi seorang imam lagi. Samuel takut karena dia tahu Eli akan marah, tapi Samuel tetap menaati Tuhan. Ketika disampaikan, Eli kesal, tapi kemudian Eli berkata, "Dia adalah Tuhan, biarkan dia melakukan apa yang menurutnya baik." Terkadang orang tidak suka mendengar apa yang Tuhan katakan, tetapi seorang nabi harus lebih peduli tentang apa yang Tuhan katakan daripada apa yang dikatakan orang. Ketika Samuel dewasa, orang Israel memintanya untuk memilih seseorang untuk menjadi raja mereka. Samuel tidak yakin ini yang diinginkan Tuhan, jadi dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, "Besok aku akan mengirim seorang pria kepadamu, dia dari tanah Benyamin. Dialah yang aku pilih untuk menjadi raja Israel." Benar saja, keesokan harinya seorang pria tinggi dan kuat datang kepada Samuel. Ketika Samuel menatapnya, dia mendengar Tuhan berkata, "Dia adalah pria yang aku katakan, namanya Saul. Dia akan memerintah atas umatku." Samuel mendengar apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan, dan dia menurut. Samuel mengurapi Saul sebagai simbol bahwa Tuhan memilihnya untuk menjadi raja. Tapi Saul menjadi tidak taat dan membuat banyak pilihan yang salah. Dan ketika Tuhan berkata sudah waktunya untuk mengganti Saul dengan raja yang baru, Tuhan mengirim Samuel untuk mengurapi seorang anak gembala, bungsu dan terkecil dari saudara-saudaranya, namanya Daud. Dan Daud tumbuh menjadi raja terbesar yang pernah dimiliki bangsa Israel sampai saat Tuhan Yesus lahir. Bahkan saat masih anak-anak, Yesus menunjukkan kepada orang di sekitarnya bagaimana mendengar suara Tuhan dan menaatinya. Semua orang bisa mendengar suara Tuhan, anak-anak, dewasa, raja, koboi, ibu, ayah, pantomim, guru, astronot, pengamat burung, pantomim mengamati burung, semuanya. Bahkan kita bisa mendengarnya di tengah malam ketika kita tidur. Tapi kita tidak harus menjadi dewasa atau nabi atau raja agar Tuhan memperhatikan kita dan agar bisa mendengar suaranya. Seperti saat Tuhan memberitahu Samuel, Tuhan tidak melihat hal-hal yang dilihat manusia. Manusia hanya melihat penampilan luar, tapi Tuhan melihat hati. Hari ini ada Nabi Samuel yang juga setia dan dapat dipercaya Kak Jepri. Nabi Samuel setia karena Samuel rajin dan taat untuk melakukan tugasnya. Dan Nabi Samuel selalu melakukan tugasnya dengan benar serta tidak asal-asalan Kak Jepri. Nabi Samuel itu siapa, Kak? Nabi Samuel lahir karena mamanya berdoa minta agar ia diberikan anak. Setelah Tuhan memberikan anak yang ia beri nama Samuel, maka mamanya menitipkan Samuel kecil kepada imam supaya Samuel bisa melayani pekerjaan Tuhan, Kak Durman. Oh begitu ya Kak Jepri. Nah waktu Samuel itu kecil tinggal di bait Allah dan bertugas menjaga peralatan di bait Allah. Samuel memeriksa minyak lampu agar tidak sampai padam Kak Jepri. Juga Samuel menjaga pintu bait Allah.
Samuel yang dari kecil setia kepada Tuhan, dia bertumbuh semakin besar, semakin dikasihi oleh Tuhan dan juga manusia. Apa ketika Samuel sudah dewasa, Samuel tetap setia, Kak? Iya, benar sekali Yuna. Sampai dewasa pun Samuel tetap setia kepada Tuhan, Kak Durman. Ia tidak pernah bosan untuk melakukan perintah Tuhan. Setelah dewasa, Samuel dipercaya oleh Tuhan. Maka Samuel diberi tugas menjadi imam dan ia selalu melakukan tugasnya itu dengan setia. Maka Samuel adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk menjadi pemimpin umat Allah, Kak Jepri. Kalau aku setia, maka aku akan dipercaya tugas yang hebat ya, Kak. Benar sekali Yuna, ketika orang Israel meminta raja kepada Tuhan, Samuel diminta untuk mengurapi Saul menjadi raja pertama orang Israel. Dan ketika Saul tidak setia kepada Tuhan, Samuel juga dipakai Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja yang nantinya akan menggantikan Saul pada waktu itu. Orang Israel bukan hanya mengenal Samuel adik-adik, tapi juga mendengar apa yang dia katakan. Karena orang Israel tahu bahwa Tuhan sangat percaya kepada Samuel. Maka Tuhan berbicara kepada orang Israel melalui siapa, Kak Jepri? Samuel. Betul sekali. Berarti Nabi Samuel seorang pemimpin yang besar ya, Kak? Iya, benar sekali Yuna. Tapi ternyata walaupun dia pemimpin yang besar, Samuel tidak menjadi sombong dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dia tetap hidup sesuai dengan perintah Tuhan loh adik-adik. Dia tidak meminta barang, makanan, atau uang dari orang lain untuk kepentingan dia sendiri. Dia tetap setia dengan perintah Tuhan. Samuel mau menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dan juga orang Israel. Setelah mendengar tentang Nabi Samuel yang setia dan bisa dipercaya Tuhan, apakah adik-adik juga mau setia dan dapat dipercaya? Setia itu harus dari hal yang kecil ya adik-adik. Nah, jika adik-adik dan Yuna diberi tugas oleh papa mama belajar math atau mewarnai, apakah adik-adik hanya mau taat di awal saja? Lalu bosan nih Kak Jepri dan pergi dengan tidak menyelesaikannya? Ataukah adik-adik menjawab dan mewarnai asal-asal supaya cepat selesai? Ada temanku yang warnai asal-asalan, Kak. Katanya biar cepat selesai. Itu namanya tidak setia ya adik-adik. Atau misalnya jika papa mama melarang adik-adik makan permen, apakah adik-adik selalu taat atau hanya jika ada papa mama saja adik-adik baru taat? Aku suka permen, Kak, tapi aku mau setia. Nah, apakah adik-adik setia dalam berdoa setiap hari? Berdoa setiap hari dan juga bersekolah minggu setiap hari Minggu adalah salah satu tindakan setia kita kepada Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan ini kita sudah selesai. Waktunya kita untuk apa Kak Jepri? Ayat hafalan yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 3a. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ayo adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas pagi ini. Nah, seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek dahulu bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, karton tebal warna putih, kertas konkot warna coklat muda, piring kertas, cat air warna coklat dan hitam, 2 buah mata-mataan kuas, tempat cat air, gunting.
Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuat kerajinan tangan berbentuk anjing. Kita hanya perlu pakai lingkaran ini aja. Jadi kita mau gunting piring kertas ini, kita ambil lingkaran yang di tengahnya. Nah, seperti ini jadinya. Sekarang kita mau cat separuh bentuk lingkaran ini dengan warna coklat. Kita ambil kuas yang sudah dibasahi, kita oleskan ke cat warna coklat. Kalau catnya terlalu kental, kalian basahkan tangan air ya. Diamkan sampai mengering. Kita ambil kuas lagi, bersihkan kuasnya dengan air, oleskan ke cat warna hitam. Di sini kita mau buat bentuk lingkaran. Buat mulut anjing seperti ini. Gunakan spidol aja. Ambil mata-matanya, kita mau tempelkan, oleskan dengan lem uhu. Tempel di atas hidungnya ya. Nah, ini kita gunting dari concordnya, kira-kira ukurannya setengah kali 3 cm. Kita kasih lem lagi, taruh di atas matanya, tempelkan. Gunting kertas concordnya 2 buah seperti ini, ukurannya 7 dikali 15 cm. Lalu kita akan buat ujungnya nggak lancip ya, jadi kayak elips gitulah. Terus agak ditekuk dengan jari seperti ini sampai kertasnya melengkung. Yang ini juga sama, sudut yang tajamnya kita gunting. Lalu ditekuk menggunakan tangan sampai atasnya melengkung. Nanti kita lem di sini jadi kupingnya, oke? Ini olesi dengan lem, lalu kita lem di sini. Agak ditekan ya. Yang ini juga sama, olesi dengan lem, lalu lem di sini. Seperti ini. Nah, taruh kepala anjingnya di atas karton tebalnya, lalu kita buat pola kaki depannya sama badannya. Polanya seperti itu. Nih, kurang lebih kalau kakak angkat seperti ini. Nanti kita gunting ya, gunting ikutin garisnya seperti ini. Olesi bagian belakang kepala dengan lem, lalu kita mau tempelkan di sini. Adik-adik, kalian minta tolong papi mami buatkan pola buntut anjingnya seperti ini ya. Buatnya 2 lapis biar tebal, biar lebih kokoh ya. 2 lapis bisa dilem. Sekarang kita mau tempelkan ke badan anjingnya. Kita kasih lem di bagian bawah, lalu lem di sini. Ditekan, tunggu sampai lem mengering. Lalu nanti kita gantungkan di gagang pintu. Oke, gantungnya di sini. Kalau sudah, kalian gantungkan di gagang pintu ya, seperti ini. Ya, pastikan posisi buntut dan badannya dalam keadaan balance seimbang seperti ini. Jika tidak, adik-adik bisa membetulkan posisi ngelem buntutnya ya. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami berikan kegiatan menanam tumbuhan kepada anak-anak. Ajari anak untuk belajar setia dengan menyiram tanaman setiap pagi. Dan ajarilah anak-anak untuk melihat hasilnya dari kesetiaannya, sehingga tanaman itu bertumbuh atau memiliki bunga, juga kalau bisa memiliki buah. Nah, ajari anak tentang kesetiaan dalam melakukan hal yang kecil, walaupun terkadang tidak dapat dilihat secara cepat. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktunya kita memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR Code-nya ya adik-adik. Selamat memberi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Sekarang kami mau memberi persembahan, berkati tangan-tangan yang akan memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan yang setia selalu ada bersama kita walau keadaan dunia tidak terkendali. Yes and amen. We're on a wild ride of life. We've got a great God who's on our side. Wherever waters rise, Jesus is our guide on a wild ride of life.
God's promises are true. God's promises are true. For me and for you. For me and for you. God will see us through. God will see us through. When the storms will come, we're on a wild ride of life. We've got a great God who's on our side. Wherever waters rise, Jesus is our guide on a wild ride of life. We're on a wild ride of life. We've got a great God who's on our side. Wherever waters rise, Jesus is our guide on a wild ride of life. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur untuk ibadah online kami hari ini. Semoga kami bisa belajar menjadi anak-anak-Mu yang setia dalam menjalankan firman-Mu. Kami mau mendoakan Presiden kami, Bapak Jokowi. Semoga dia selalu memimpin negara kami dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk pemimpin gereja kami, Pastor Samuel Gunawan berserta keluarganya. Semoga Kau selalu memberkati pelayanannya. Dan kami juga mau mendoakan semua kakak-kakak sekolah minggu kami yang selalu mengajar kami untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Biar Kau selalu memberkati mereka. Dan kami mau berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami, supaya Kau selalu berkati dan berikan kesehatan buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Semuanya angkat tangannya, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik, begitu juga dengan keluarga adik-adik. Yang percaya katakan, amin. Wow adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Tema hari ini apa ceritanya Kak Jibril? Tema hari ini adalah setia dan dapat Dipercaya. Nah adik-adik, kita harus tetap setia. Sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday.